Number 1. Kabar baik dari Timnas U17 Indonesia jelang tampil di Piala Dunia U17 2023. Pemain Timnas U17 Indonesia, Nabil Asyura, memberikan kabar baik terkait kondisi timnya menjelang tampil di Piala Dunia U17 2023. Sebagai informasi, Timnas U17 Indonesia saat ini sudah berada di Surabaya untuk menjalani persiapan terakhir sebelum tampil di Piala Dunia U17 2023. Piala Dunia U17 2023 sendiri bakal dimulai pada tanggal 10 November tahun 2023. Timnas U17 Indonesia nantinya harus bersaing di grup A. Lawan yang dihadapi yakni ada Ekuador U17, Panama U17 dan Maroko U17. Semua pertandingan yang melibatkan Timnas U17 Indonesia di babak penyisihan grup A dipastikan terlaksana di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, tim asuhan Bima Sakti kembali menggelar latihan di lapangan A, Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Selasa tanggal 7 November tahun 2023 malam. Dalam kesempatan tersebutlah, Nabil Asyura memberikan sebuah kabar baik terkait kondisi timnya. Pemain milik Persija Jakarta itu menjelaskan bahwa semua persiapan berjalan tanpa kendala. Selain itu, kekompakan antar pemain juga semakin bertambah. Tim sudah dipersiapkan dengan baik. Saat ini kami latihan taktikal dan strategi. Kalau untuk chemistry antar pemain sudah semakin oke dan kompak, kata Nabil. Lebih lanjut, Nabil menyebut bahwa semua pemain kini siap untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia dijadwalkan menjalani laga perdana dengan melawan Ekuador U17 pada tanggal 10 November tahun 2023. Kemudian, Timnas U17 Indonesia menghadapi Panama U17 pada tanggal 13 November tahun 2023. Number 2. Bocoran pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia, Exco PSSI sebut Shin Tae-yong sudah cocok. Anggota Eksekutif Komite Exco PSSI, Arya Sinulinga memberikan bocoran soal calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang baru. Menurutnya Arya Sinulinga, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah cocok dengan pemain tersebut. Diketahui, beberapa waktu lalu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan program naturalisasi pemain keturunan akan terus berlanjut. Erick Thohir juga mengatakan bahwa calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu akan berposisi sebagai striker dan gelandang. Kabar tersebut tentu membuat penikmat Timnas Indonesia sumringah. Pasalnya, selama ini program naturalisasi pemain keturunan Timnas Indonesia kerap menyasar pemain yang berposisi sebagai bek. Keberadaan Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan beberapa nama lain menjadi bukti nyata. Namun, Erick Thohir menyebut akan ada satu striker dan satu gelandang keturunan yang sedang dalam proses pendekatan untuk dinaturalisasi. Ada dua nama lagi yang kami bicarakan, kata Erick Thohir. Satu penyerang dan satu lagi pemain tengah. Tapi tunggu dulu ya karena saya tidak bisa membocorkan sebelum kesepakatan, tambahnya. Setelah Erick Thohir, kini giliran anggota Exco PSSI yang memberikan bocoran terkait calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang baru. Bocoran tersebut disampaikan oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kemudian Arya Sinulinga pun menyebutkan kisi-kisi umur sang pemain tersebut. Mudanya bukan muda banget, tapi udah matang lah, kata Arya Sinulinga. Lebih lanjut, Arya Sinulinga menegaskan bahwa pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah cocok dengan sang pemain. Dirinya yakin bahwa pemain tersebut sesuai dengan keinginan Shin Tae-yong. Pasti disesuaikan dengan kebutuhan pelatih. Kan kami ini tergantung pelatih ini, ucap Arya Sinulinga. Saya yakin, Coach Shin Tae-yong pasti udah cek juga. Kami bergerak berdasarkan kebutuhan pelatih, ungkapnya. Sebelumnya dikabarkan bahwa Timnas Indonesia bakal ketambahan pemain naturalisasi, yakni Justin Hubner. Hal tersebut diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada Jumat tanggal 3 November tahun 2023.